Ya, ketika institusi pendidikan ini dileburkan dengan kepentingan politik, saat itu juga sekolah menjadi ladang untuk perebutan pengaruh. Dan sekolah kini tidak lagi menjadi wilayah yang bebas nilai dan tidak lagi murni sebagai pencetak generasi. Dunia pendidikan kini dibenturkan dengan politik, hanya akan menghasilkan mereka-mereka yang haus akan kuasa. Dan pada akhirnya menisbihkan bahwa kualitas dan prestasi itu tidak ada artinya. Guru dan siswa adalah mereka-mereka yang berjuang untuk masa depan. Namun ketika mereka berkubang dalam ketidakjelasan sistem, pendidikan hanya sebatas kewajiban tanpa mampu merubah pola pikir dan pola sikap. Dan episode kali ini saya akan membawa Anda bagaimana kita mengobrol tentang politisasi pendidikan yang sudah merajah di pola pendidikan kita. Dan saya juga kedatangan langsung Ibu mantan Kepala Sekolah SMA 3 Ibu Mona Lisa. Selamat malam Bu. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu masih semangat untuk malam ini? Insya Allah. Insya Allah. Dan di samping Ibu sudah ada Bapak Asrinaldi, pengamat politik kita. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Vina. Baik. Dan hari ini kita akan bicara bagaimana politisasi pendidikan dan gelombang mutasi. Kita tahu sendiri di Kota Padang saat ini sedang marak. Bahkan seperti Galodo ini muncul mendadak dan beberapa pejabat penting ini dinonjolkan dan juga bahkan dipindahkan. Dan tidak terkecuali di institusi pendidikan kita. Seorang kepala sekolah SMA 3 tiba-tiba dicopot dan menjadi guru biasa. Ini akan kita bahas untuk segmen pertama. Ibu Mona Lisa, ini kita lihat tanggal 28 April kemarin, daftar mutasi Ibu masuk di sana. Dan menjadi seorang guru biasa pula. Ini sebenarnya apa sih kesalahan Ibu? Nah, itulah Mbak Vina ya. Saya nggak tahu sewaktu saya dicopot itu, karena pada hari itu saya masih bertugas di SMA 3 Padang menandatangani permohonan pembayaran sertifikasi guru. Nah, saya dengar ada jam 2 katanya ada mutasi Bunda, kata teman saya gitu. Yeah. Guru kan, mungkin Bunda ada dapat undangan, nggak dapat gitu kan. Nah, terus apa Bunda ya, kalau biasanya kalau nggak dapat undangan berarti diberhentikan, kalau nggak tetap saja atau ada pemberitahuan gitu. Iya, Nah, ini yang nggak pernah saya dapatkan di hari itu. Pada hari itu Ibu tidak dapat? Tidak dapat hari itu. Nah, sewaktu saya menandatangani itu jam 3-nya, saya baca Bunda SMA 3 ini kena katanya gitu kan. Ada orang udah umumkan di itu. Saya kaget loh, seperti ini gitu kan. Berarti apa yang ditandatangani untuk pengusulan sertifikasi ini nggak laku dong gitu kan, karena berarti tanggal itu Kepala Sekolah SMA 3 Padang udah ditandatangani wali kota gitu kan. Oke, Ibu hari itu tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali tuh. Dan baik. Sebelumnya malah saya habis peresmian beberapa acara di sekolah gitu kan. Baik, saat itu masih melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa kepala sekolah. Dan ketika sudah mengetahui ini, Ibu merasa apa sih salah saya sehingga saya dicopot? Iya, pastilah. Saya tanyakan malah sewaktu pengawas binaan ke sekolah, Pak, kenapa saya dicopot? Apa salah saya selama ini gitu? Tolong Bapak paparkan di depan saya, mana yang kesalahan saya sebagai seorang kepala sekolah, mana kesalahan saya sebagai seorang guru, karena saya adalah guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMA 3. Tolong paparkan Pak, bikin poin-poinnya, ini prestasi Ibu, ini apa Bapaknya nggak bisa jawab. Nah, ini yang memiriskan hati saya gitu kan. Kenapa saya kok dicopot? Sudah berapa banyak dari sekolah itu sewaktu saya Mbak Vina masuk ke SMA 3 Padang itu, dan tahun 2010 dari sekolah yang biasa saja, sekolah reguler, saya karena waktu itu masih berlaku ada RSBI, saya usulkan untuk menjadi sekolah RSBI. Dan setelah itu saya apakan dengan sistem manajemen mutu ISO, dan banyak beberapa prestasi yang didapatkan sewaktu tahun demi tahun gitu selama saya berada di SMA 3 Padang sampai saat ini begitu. Nah, waktu itu ada di sekolah Adiwiyata, macam-macam yang dapat
sekolah terbaik, 10 sekolah terbaik dan terpercaya di Indonesia. Baik. Ini yang sudah saya dapatkan. Karena saya tagih sama Bapak itu mana loh Pak. Dan yang bersangkutan juga, Ibu ketika Ibu meminta pertanyaan, apa salah saya juga tidak ada. Dan kira-kira Ibu merasa dizalimi seperti ini? Nah inilah yang saya miriskan sampai saat ini. Kenapa saya bisa dizolimi gitu? Saya sudah berbuat untuk anak bangsa ini, untuk bisa anak menoreh prestasi gitu kan. Selama 2013 kemarin itu siswa saya itu diterima 147 tanpa tes siswa undangan gitu kan di SMA 3 Padang. Mana salah saya Pak? Tolong paparkan gitu kan. Ini yang merasa saya dizolimi, Vina. Iya. Kalau saya lihat memang reaksi dari anak didik Ibu semua, kita lihat sendiri demo terjadi. Sepertinya mereka tidak rela. Mereka menyebutnya bahkan save Bunda, menyelamatkan Bunda mereka. Ini apa Ibu melihat seperti apa? Nah inilah yang saya miriskan. Karena kok bagaimana kontak emosional mereka dengan saya sebagai seorang pendidik, yang saya bentuk karakter mereka di sekolah, bagaimana menyantuni. Kami buat sebuah keluarga besar di SMA 3 Padang, itu yang sudah ditanamkan selama ini kepada anak-anak itu. Dan maka dia sangat rasional sekali lah pertanyaan, kenapa Bunda dipindahkan? Apa salah Bunda? Selama ini kita sudah bekerja sama, Bunda mengangkat nama sekolah kita gitu kan. Nah ini yang dimiriskan oleh anak-anak gitu. Nah dia mengatakan, saya mau tuntut Bunda, kata gitu kan. Gak bisa Bunda, saya dipindahkan begitu-gitu, jangan nak. Ini bagaimanapun juga Bunda harus taat ini gitu kan. Bagaimanapun itu dia mereka atasan. Kami bukan boneka Bunda, kami belajar untuk itu katanya. Apa jawaban Ibu saat itu? Nah itu Ananda ini nggak perlu, biarlah nanti Bunda yang akan mempertanyakan gitu. Ini bukan alasan. Oh nggak bisa Bunda katanya. Nah sewaktu itu saya nggak masuk lagi sekolah. Nah anak-anak beraksi kan. Nah ini yang apa? Dia membuat di posting di Facebook, komen-komen di Facebook ini yang dari jam nggak tidur saya sampai 1 malam. Bunda jangan tinggalkan aku, Bunda jangan tinggalkan, tiada semantri tambah Bunda. Ini yang memilukan gitu kan, memiriskan hati saya gitu. Sudah begitu dekatnya. Dan coba Bunda, 3 tahun kami dididik SMA 3 Padang ini tak ada tanda tangan Bunda katanya gitu kan. Kita sudah, Bunda sudah ngajar kami begitu, tahu-tahu orang yang tidak tahu dengan kami nanda tangan Bunda, kami nggak rela Bunda, kami nggak rela gitu kan. Nah itu yang diapakan oleh anak-anak kepada Bunda gitu. Baik Ibu, ini reaksi dari peserta didik Ibu yang sudah emosional. Bahkan kalau kita dari perkataannya saja ini Bunda, ini sudah memperlihatkan bahwa ada hubungan emosional. Ibu membuka lebar terhadap antara guru dan murid. Dan kalau kita juga lihat ini prestasi Ibu juga banyak. Dan tanggal 9 Mei besok kalau saya tidak salah, Ibu akan mendapat penghargaan di Jakarta. Iya. Dan ini penghargaan menjadi pendidik the best 10 di 2014 ini. Ibu melihat ini seperti apa itu? Nah ini yang saya miriskan. Itu malah sewaktu anak ada yang komen di Facebook saya, Bunda harus yang jemput, lihat kan Bunda kita sudah berprestasi, the best education school of the year Bunda, nggak boleh orang menyentuhnya. Nah, anak bilang begitu. Nah 2 tahun ini the best ini, 2 tahun Mbak Pina kita dapatkan menjadi sekolah tahun yang lalu dengan kategori sekolah terpercaya dan terfavorit. Ada 10 sekolah di Indonesia ini sudah kita dapatkan. Nah tahun ini kita juga dapat the best education school of the year ini. Nah dan juga tanggal 10-nya mendapatkan tokoh Citra Kartini Indonesia 2014. Yang satu di Saripan Pasifik, yang 10 sekolah terbaik itu, dan dia di Hotel Lumire Jakarta. Dan ini yang membingungkan saya sekarang. Gimana lah saya udah membayangkan Bunda nanti udah bermimpi bersama anak-anak kita dapatkan ini Bunda, kita jemput dari bandara, udah macam-macam lah cerita anak-anak mimpinya lah ya. Mungkin Ibu ini prestasi sudah dan hubungan emosional dengan anak sudah. Segala kinerja kita katakan kepala sekolah untuk tataran itu sepertinya sudah. Lalu
tentu akan ada ketar-ketir dari teman sejawat ibu, guru-guru lainnya dan kepala sekolah tentang pencopotan ini. Apa reaksi mereka? Nah, ada yang telepon teman-teman kepala sekolah, mana nggak perlulah kita lagi nanti di sekolah bekerja gitu. Nyatanya orang bekerja juga dicopot, katanya bisa biasa aja lagi lakukan pendekatan aja lagi ke Pemko katanya gitu kan. Nah, nyatanya sekarang di mana juga dicopot kan gitu kan, nggak prestasi juga dicopot. Tapi kalau bisa berdampingan dengan pemangku kebijakan ya lah mana kita gitu. Ini yang jadi kadang-kadang miris, selesai apalah dunia ini sekarang gitu kan. Mau jadi apa anak dia udah bisa memberikan orang seperti itu, pada kita udah menanamkan nilai-nilai kepada mereka. Kita malah dituntut untuk anak berkarakter, sudah terbentuk dan sekarang di depan mata mereka melihat politik seperti ini gitu kan. Ini politik bunda, seperti gimana ya kalau kita lihat katanya gitu kan. Ibu merasa mutasi ini adalah bagian dari politik? Saya rasa memang seperti itu kira-kira ya kalau kita baca-baca gitu kan. Ibu merasa iya atau bagaimana? Iya, saya merasa iya gitu. Oke. Dan juga kalau kita lihat juga ada yang menyebutkan terhadap salah satu dukungan kepada calon saat pilkada nanti. Itu juga akan kita bahas oleh Pak Asrinaldi. Dan mungkin sebelum itu Ibu, kita mau bahas juga Pak Asrinaldi melihat dari kasus Bu Mona Lisa yang juga masuk ke dalam daftar para pejabat-pejabat penting yang tiba-tiba dimutasi di penghujung kepemimpinan. Ini anehnya sekali, sekarang lagi tren di seluruh penghujung kepemimpinan ada mutasi. Pak Asrinaldi melihat ada unsur politiskah di dalamnya? Iya, kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah ya nomor 49 tahun 2008 ya, tentang perubahan ketiga pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu ditegaskan pada pasal 132 itu bahwa pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang, antaranya satu mutasi, kemudian membatalkan perizinan yang dibuat oleh kepala daerah sebelumnya, kemudian pemekaran daerah, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, persoalannya adalah kalau dilarang membuat mutasi, yang berlaku sekarang ini kan mutasi ini. Nah, yang dilarang saja dilakukan. Tentu ada pertanyaan di balik itu, kenapa ini terjadi gitu. Nah, kalau Mbak Vina tanya ini di balik ini adalah aspek politik, ya saya pikir begitu. Memang ini aspek politik gitu. Dan hukum saja yang sudah menegaskan untuk melarang untuk membuat itu dilakukan, ya artinya kan memang politik di balik ini semua gitu. Itu yang bisa saya pahami kalau kita rujuk pada peraturan perundang-undangan atau PP 49 2008 itu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat memang saat ini institusi pendidikan ini memang sepertinya sangat seksi sekali untuk dimasuki oleh unsur politik ini. Dan kalau kita juga lihat memang kenapa jadi sasaran? Mungkin sebelum dijawab, Pak Asrinaldi, kita akan saksikan dulu tayang berikut ini dan silakan mengopi. Ada disinyalir ini mutasi terjadi karena tidak mendukung wali kota terpilih. Ibu kemarin mendukung Mahyeldi atau tidak, Bu? Ya, masih di Ngopi dan masih kita membahas bagaimana politisasi di dunia pendidikan, dan saya masih ditemani oleh mantan kepala sekolah Kepsek dari SMA 3 atau bahasa Semantri ya Bu ya, Ibu Mona Lisa dan juga Pak Asrinaldi. Pak Asrinaldi, Ibu Mona Lisa, kita tahu senyum Mona Lisa itu karyanya adalah Leonardo. Tapi ini menangis. Dan di balik senyum itu adalah ini lalu karya siapa? Ini sedang karya siapa? Itu yang akan kita bahas. Kalau tadi Pak Asrinaldi membahas ada unsur politis di dalam kasus ini. Kira-kira bagaimana kita membacanya terhadap seluruh dunia
yang sekarang ini masuk ke dunia pendidikan? Ya, ada yang menarik sebenarnya. Sejak otonomi daerah ini memang kekuasaan kepala daerah itu seperti yang ditakutkan orang menjadi raja-raja kecil itu memang terbukti gitu. Dulu kenapa titik berat otonomi daerah pada pemerintah kabupaten kota itu karena ditakuti itu adalah bahwa provinsi kalau diberikan kewenangan seperti ini dia akan lepas dari NKRI. Ternyata asumsi itu salah. Ketika semakin ke bawah, orang itu semakin bisa menjangkau seluruh potensi yang ada, tapi digunakan bukan untuk kepentingan NKRI. Nah, saya berasumsi seperti ini karena faktanya kepala daerah itu bisa menggunakan kuasanya untuk kepentingan kekuasaannya. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Walaupun peraturan sudah ada, tapi tetap saja mereka dengan leluasa menggunakannya mencari celah untuk menguatkan kedudukan mereka untuk tidak diganggu dalam menyelenggarakan kekuasaan itu. Nah, termasuklah kalau kita contohkan tadi PP nomor 49 tahun 2008 saja mengatakan seperti itu. Tapi kenapa masih ada mutasi ya dilakukan gitu. Nah pertanyaannya, apakah itu ada unsur lain? Ya jelas unsur politik gitu. Sedangkan hukum itu sudah tegas mengatakan tidak boleh, tapi dilakukan. Berarti ada apa? Ada unsur politik di sana. Itu yang saya ingin katakan, Mbak Vina. Baik, ini kebijakan kepala daerah yang akan bisa logo nantinya untuk ke depan. Dan kita juga fenomena kemarin suksesi pilkada dan juga suksesi pileg. Ini seluruh caleg pun kita melihat menyerangnya dalam tanda kutip memang ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan konstituen, untuk mendapatkan massa, mempergunakan kalau kita lembaga-lembaga yang sudah ada. Ini ada apa sih di dunia pendidikan? Sepertinya politik ini seluruhnya masuk ke sana. Kalau kita pahami fenomena dukung-mendukung itu kan terkait dengan suara suara yang ingin diperoleh gitu. Nah kalau dalam konteks pilkada saja misalnya, ada beberapa sekolah di kabupaten kota itu yang kita tahu bahwa satu di antara penentu menangnya baik itu partai politik ataupun calon kepala daerah itu adalah pemilih pemula. Nah pemilih pemula itu ada di SMA, ada di SMU, SMA itu. Nah bayangkan saja kalau ada sekitar 20 sebuah kota itu sekolah, dan masing-masing sekolah itu yang kelas 3 itu ada sekitar 10 lokal. Kalikan saja oleh Mbak Vina berapa jumlah potensi yang bisa didapatkannya untuk menjadi kepala daerah, apalagi kalau incumbent. Nah kita tahu bahwa sebenarnya dunia pendidikan itu tidak boleh dipolitisasi karena tujuannya murni, tujuannya itu luhur seharusnya. Dan seharusnya memang tidak boleh gitu. Baik itu guru-gurunya jangan dikontaminasikan ataupun siswanya, karena peserta Arjar ini memang tujuan itu lebih mulia. Nah ini yang kita sebenarnya sayangkan ya. Nah mungkin saja ya apa yang terjadi pada Ibu Mona Lisa ya mungkin perlu kajian yang mendalam, tapi paling tidak dari background beliau kan sudah menjelaskan bahwa memang kedekatan dengan satu orang yang memang dianggap punya dalam tanda kutip mungkin tidak disenangi, akhirnya ya akibatnya pilihannya seperti ini gitu. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya ketika mutasi yang dilakukan itu tidak berdasarkan pada penilaian kinerja. Apalagi sekarang ini Mbak Vina hati-hati juga dengan undang-undang aparatur sipil negara ini tidak semudah yang utaati itu ya. Sayang sekali mungkin pada saat ini undang-undang ASN itu belum sepenuhnya dilaksanakan karena memang menunggu peraturan pemerintahnya. Tapi besok kalau ASN itu mungkin jabatan-jabatan seperti kepala sekolah itu tidak lagi ditunjuk oleh kepala daerah, tapi ada komisinya. Semoga itu akan menjadi. Saya pikir Bu Mona Lisa ya Anda usah berkecil hati karena memang saya yakin ini proses politik ya. Mudah-mudahan lah dalam setahun 2 tahun ke depan ASN itu diberlakukan, Ibu tawarkan diri Ibu untuk menjabat kepala sekolah, itu akan dinilai oleh komisinya gitu. Saya pikir itu akan lebih menghibur gitu ketimbang kita ratapi ya di dalam politik itu memang begitu gitu. Kita dibunuh berkali-kali gitu. Dibunuh berkali-kali. Iya, itu gambarannya. Jadi saya pikir kalau undang-undang saja atau peraturan pemerintah saja dilanggar ya berarti memang politik semuanya gitu. Oke, baik. Ini tadi Pak Asrinaldi menjelaskan soal bagaimana ternyata memang segala suksesi dan juga baik pilkada, pileg ini menjadi sasaran ketika saat itu. Dan mutasi, kita kembali ke mutasi.
ada disinyalir ini mutasi terjadi karena tidak mendukung wali kota terpilih. Ibu kemarin mendukung Mahyaldi atau tidak, Bu? Saya tadinya kan produknya Pak Fauzi Bahar dan Bapak Mahyaldi kan. Iya. Iya. Ya kalau kata orang siapapun orang bahasa Minang, saya laki yang awak itu awak gitu. Iya. Ini kan kalau kita kan bukan soal pendukung siapa saat ini. Saya tahun lalu yang sebelumnya sewaktu pilkada dulu itu kan kita atasan kita itu Bapak Fauzi Bahar segala sesuatu, karena memang saya itu punya kompetensi tentang seni di kegiatan seremonial di Kota Padang itu memang sering dilibatkan SMA 3 Padang oleh Pemko Padang gitu. Dan itu selalu sukses seperti Hari Pangan Sedunia kemarin kan juga SMA 3 Padang yang endel gitu, sampai kekaguman Pak SBY sama Ibu Ani sama posting Bu Ani di Instagramnya, berarti kan memang mereka puas gitu apa Terhadap yang penyelenggaraan. ya, terhadap penyelenggaraan itu yang diendel oleh kita gitu, kita melihatkan kemampuan kita untuk itu. Nah inilah mungkin setiap ada kegiatan itu kita yang dilibatkan. Nah inilah kalau dikatakan ini orang si A gitu kan. Nah ini yang mungkin ya Bahwa itu adalah dukungan terhadap gitu. itu. Oke, baik. Ini Ibu melihat kita tidak hanya kasus dari Ibu sendiri, tadi Pak Asrendali juga mengatakan terhadap ini akan berdampak besar terhadap dunia pendidikan yang ternyata memang menjadi sasaran dari kebijakan yang masih bersewenang-wenang. Dan ini Ibu sebagai seorang praktisi, Ibu melihat dunia politik praktis sekarang masuk dengan logonya ke pendidikan. Ibu melihat seperti apa? Menyedihkan kalau sekolah sudah digerogoti oleh politik ya. Nah, inilah kita di sekolah yang menjadi ketakutan gitu kan. Kalau nih orang ini kalau tidak dukung ini, kita tidak dia apa macam-macam lah kita ini apa jadi apalah anak didik kita ini nanti kalau gitu kan. Kan ini nampak di depan mata mereka. Sekarang kan nampak di depan mata mereka, loh kok bunda saya, kepala sekolah saya seperti ini bisa dicopot dan dijadikan guru biasa katanya kan. Banyak pengira-pengira anak seperti itu. Nah gimana jadinya seperti ini atau kita apa bunda kan kita tidak apa, kami akan tuntut bunda kata mereka kan, kami akan tuntut kenapa bunda diginikan gitu. Ini kan jadi apa mereka jadinya. Ini yang saya miriskan gitu kan. Jadi kalau sudah politik begini apa yang mau diapakan di sekolah lagi gitu. Mau mengajar apa kita lagi sama anak-anak gitu. Mau milih pun bingung, tidak memilih pun ya guys, iya, gitu tidak kan. tidak aman. Akhirnya seperti itu. Dan ini tidak hanya soal mutasi, ternyata yang akan menjadi ancaman kepada seluruh kepala sekolah ataupun guru-guru terhadap ketika kebijakan itu tidak seiring sejalan. Sertifikasi guru pun akhirnya ditahan. Ini tidak hanya karena jam mengajarnya tidak cukup, tapi karena dia tidak mendukung kebijakan dari kepala daerah. Ini fenomena yang Bapak baca seperti apa? Ya, itu yang saya bilang tadi, ketika kepala daerah itu merasa berkuasa, dia bisa menggunakan seluruh kekuasaannya untuk apa saja gitu. Padahal dalam konteks ini ketika menjadi kepala daerah, menjadi wali kota atau bupati, dia harus sadar juga bahwa mereka itu adalah panutan bagi semua rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya gitu. Nah persoalannya memang ketika mereka punya kuasa lupa dengan hakikat kekuasaan itu, ya bertindak di luar hal yang rasional gitu. Bisa menahan gaji orang, bisa tunjangan prestasi segala macam. Ini memang sangat bertentangan sebenarnya Mbak Vina dengan undang-undang gitu. Misalnya tadi sampaikan yang menarik tadi, misalnya persoalan orang mau mendukung atau tidak mendukung itu kan hak yang dijamin oleh undang-undang dasar gitu. Bahwa dalam prinsip undang-undang pun rahasia, kita mendukung siapapun itu bukan ini gitu, bukan alasan sebenarnya gitu. Ya persoalan orang tidak suka itu kan persoalan manusiawi, sunatullah saya pikir. Nah tidak mungkin kita memaksakan bahwa orang harus suka gitu. Nah ketika kita pilih misalnya orang punya penilaian dan kita tidak memilih, itu kan hak yang dijamin undang-undang. Persoalannya itu dipermasalahkan dan dikaitkan dengan jabatan, dikaitkan dengan fungsi kita sebagai aparatur negara. Nah ini yang menjadi masalah itu.
birokrasi itu harus terlepas dari masalah politik gitu. Bukan like and dislike. Bukan persoalan like and dislike, tapi persoalan sekarang apalagi dunia pendidikan gitu. Nah, ini yang kita sayangkan dalam konteks ini. Jadi saya berharap mungkin dalam kondisi seperti ini ya ke depan jangan lagi ada politisasi ya, terutama di dunia pendidikan. Kalau kita ingin mengatakan dunia pendidikan itu netral, ya janganlah kita berikan contoh seperti sekarang ini ya. Tapi persoalannya adalah kalau memang kita ingin libatkan betul bahwa harus ada pendidikan politik di sana, ya kita ubah undang-undang. Ini kan tidak, kita ini nggak konsisten dengan kita melakukan undang-undang gitu. Baik, ini fenomenanya hari ini, jangankan pejabat, ini anggota DPRD saja sudah bisa memanggil Kepsek, sudah bisa menghardik dalam tanda kutip. Ini fenomena terjadi di Kota Padang dan ini ada, Dan ini yang harus kita bahas juga nanti untuk segmen ketiga. Silakan ngopi dulu. Pemirsa, tetaplah di Ngopi, kita akan segera kembali. Ada juga yang jual beli jabatan. Pernah ada mendengar hal itu? Ya, masih di Ngopi dan kita masih membahas bagaimana politisasi di dunia pendidikan, dan saya masih bersama Ibu Mona Lisa dan juga Pak Asrinaldi. Pak Asrinaldi, tadi kita sedikit tersekat terhadap ini jangankan pejabat. Hari ini juga anggota DPRD yang katanya oke rakyat juga dengan leluasannya memanggil kepala sekolah, pendidik guru untuk mempertanggungjawabkan, bahkan juga dalam tanda kutip menghardik. Ini seberapa besarnya independensi dari para staf pengajar dan juga kepala sekolah supaya kita terlepas dari intervensi terhadap hal itu? Ya, sebenarnya kalau kita acu undang-undang, ya mereka memang tidak menampakkan keberpihakan ya, kecuali memang hak politik dia dalam sebuah pemilihan, soal pemilu atau pilkada gitu. Tapi dari aktivitas lain ya memang dalam undang-undang dilarang. Kampanye saja di lembaga pendidikan kan tidak boleh gitu. Nah, kalau ada misalnya politisi yang memanggil, saya mungkin dalam konteks kebijakan kita bisa, karena itu bagian dari proses berdemokrasi. Tapi kalau intervensinya sudah mengubah karakter pendidikan, saya pikir itu yang tidak sehat. Misalnya seperti kasus Bu Mona ya, dalam konteks ini beliau tidak tahu kesalahannya apa, kemudian dia seorang yang berprestasi, tiba-tiba diganti dan jadikan guru biasa, yang mestinya kalau memang konteksnya sebagai sebuah karir dia harus naik di dinas mestinya gitu, karena beliau berprestasi itu, paling tidak jadi penilik sekolah gitu kan. Tapi ini jadikan tanpa tahu apa kesalahan, apa yang membuat dia harus turun stratanya menjadi guru biasa. Sebenarnya biasa saja itu kan prosesnya, tapi kan konteks mutasi ini yang kita pertanyakan gitu. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang memang bersifat politis menurut saya gitu. Jadi memang kekuasaan ini kalau ada di tangan orang yang tidak bijak, ya memang akan mengorbankan banyak orang. Dan kenapa ini kalau kita lihat intervensi ini selalu terjadi dan berulang kepada institusi pendidikan? Ini penyebabnya apa? Apa karena memang di dunia pendidikan itu karena banyak anggarankah di sana yang memang bisa kita katakan untuk kompetensi korupsi pun ada di sana? Ini apakah jadi sasaran empuk di situ? Ya, kalau persoalan anggaran saya pikir kita sudah sangat ketat ya Mbak Vina ya. Nggak bisa pula kita, tapi paling tidak faktanya 20% anggaran APBN ini kan cuma datang ke dunia pendidikan ya. Tapi persoalan sekarang yang saya lihat itu bukan pada persoalan anggarannya, tapi persoalan pada potensi dukungan yang dimiliki, terutama dalam konteks pilkada yang kita bicarakan ya. Kita tahu bahwa seperti yang saya jelaskan tadi itu pemilih pemula itu memang dari mahasiswa gitu. Apalagi seorang tokoh seperti Bunda kita ini, kalau memang dia dekat dengan masyarakat, dengan siswanya, apa kata bundanya itu pasti diikuti gitu. Ya, apalagi pemilih pemula. Saya Allahualam ya, apakah memang begitu adanya saya nggak tahu. Tapi paling tidak kalau emosional seseorang itu dekat dengan orang yang dikaguminya,
sama dengan patron kliennya politik kita, itu akan memudahkan memobilisasi dukungan. Oke. Itu satu hal. Yang kedua, saya pikir kenapa kecenderungan seperti ini juga bisa berlangsung karena memang dunia pendidikan ini kan pembentuk karakter sebenarnya gitu. Pembentuk karakter, kalau karakter itu dari awal itu sudah dijadikan karakter yang memang bisa dipolitiking, dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk jangka panjang gitu. Kita ke Bunda. Bunda ini sebagai seorang praktisi langsung di dunia pendidikan. Ibu melihat apa sih yang politisasi yang dirasakan? Ibu kalau tidak salah sudah tahun 86 Ibu bekerja sebagai seorang pendidik. Ini sepanjang perjalanan karir Ibu, Bu melihat apa-apa saja, bentuk-bentuk apa saja politisasi masuk ke dunia pendidikan? Nah, saya sebetulnya jadi guru itu dari 84 ya. 84. Dan di SMA 3 Padang itu 86. Nah, mungkin selama ini dulu nggak kita rasakan hal yang demikian gitu. Tapi setelah otonomi daerah itu sangat-sangat kita rasakan politik-politik itu masuk ke sekolah gitu kan. Karena ini yang membingungkan kita sehingga guru-guru pun resah di dalamnya gitu kan. Kalau nggak kita ikutkan pergi upacara nanti di macam-macam diskor, kalau nggak kita ikutkan nggak dibayar sertifikasi nanti gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Ada rasa ketakutan itu udah nggak nyaman guru di sekolah lagi gitu kan. Oke. Nah ini yang dirasakan oleh rekan-rekan guru gitu. Oke, ini bentuk tekanan-tekanan seperti itu Ibu rasakan. Ada juga yang jual beli jabatan. Pernah ada mendengar hal itu di dunia pendidikan? Saya rasa itu belum pernah didengar jual beli jabatan itu. Nggak ada itu jual beli jabatan itu. Yang saya rasakan, ya nggak tahulah yang lainnya. Oke. Tapi yang kalau itu nggak kita rasakan karena memang saya nggak ada merasakan gitu. Itu nggak bisa saya berikan statement yang untuk itu gitu. Oke, baik. Ini kita kembali ke soal mutasi Ibu. Dan kita tahu bahwa tadi Pak Asrinaldi mengatakan bahwa kesalahan tidak terlihat, tidak tersampaikan. Apa kesalahan yang telah dibuat? Namun kita juga ada langkah ke depan. Apa langkah ke depan yang akan Ibu lakukan terhadap pemutasian Ibu sebagai pencopotan dari Kepsek? Ya tentulah Mbak Vina ya. Saya punya hak juga untuk melawan itu begitu kan. Kenapa saya nggak bersalah? Orang tahu apa yang telah saya perbuat di sekolah gitu kan. Dan orang pun prihatin gitu kan, banyak ucap prihatin. Udah ini aja lanjutkan, jangan diam aja Bun, ayo Bun gitu-gitu kan. Kita lawan gitu kan, masukkanlah itu kita ke jalur hukum gitu kan. Kalau perlu memang saya udah berasa bincang-bincang dengan yang sangat prihatin gitu, mari kita ke jalur hukum, kita PT UN kan ini gitu kan. Nah, ini pun satu pemikiran yang akan saya lakukan mungkin ke depan. Nah, dan saya tidak berharap lagi setelah ini ada mona-mona yang lain gitu kan. Cukuplah saya yang merasakan ini. Setelah ini tidak ada mona-mona yang lain lagi di Kota Padang ini begitu. Oke, baik. Ini akan Ibu tempuh jalur hukum dan Ibu akan tanggung jawab terhadap resiko ke depan? Ya, saya tanggung jawab untuk itu. Tentulah. Baik. Saya rasa yang saya rasakan itu benar gitu. Kenapa kita takut menantang itu? Kita tidak merasa kesalahan gitu kan. Kalau ada kesalahan oke. Dan sebetulnya kan kalau kita dipindahkan diapakan, kalau statementnya atasan kita kalau bagus selama 4 tahun, kalau enggak bisa dilanjutkan lagi. Kalau punya kesalahan, pertama ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Saya nggak pernah menerima itu loh Mbak Vina. Itu yang memiriskan saya gitu. Kapan maka saya bilang sama pengawas, Pak mana salah saya Pak, hitung. Mana salah saya bikin. Ini nilai poinnya segini, ini nilai prestasinya segini. Jumlahkan Pak, mana yang minnya nanti gitu. Kalau memang saya salah, saya akan akui itu salah. Saya salah gitu. Ini nggak ada Mbak Vina, ini yang merupakan, ini saya berharap jangan ada mona-mona yang lain setelah ini. Biarlah saya yang jadi abu begitu. Walaupun seandainya nanti kalau PT UN itu akan memberikan resiko kepada saya gitu. Oke, baik. Ini suatu jalur tempuh yang juga dalam hak Pak Asrinaldi melihat kasus ini akan menuju ke jalur hukum.
kita melihat apa yang akan terjadi untuk kita tahu akan mengarah kepada PJ Wali Kota, juga akan mengarah kepada hal-hal yang di dalamnya. Bapak melihat peta yang ke depan seperti apa? Ya, saya pikir sebagai warga negara itu kan hak yang dijamin oleh undang-undang ya. Bu Mona bisa lakukan itu gitu. Ya paling tidak mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum sehingga kebijakan itu keluar gitu. Sementara peraturan pemerintah mengatakan itu dilarang, gitu. Kan bisa saja. Itu kan proses pembelajaran politik juga gitu untuk ke depan untuk semua siapapun yang menjadi pejabat gitu. Nah, yang kedua saya pikir ini juga perlu dilakukan gitu untuk menunjukkan bahwa proses demokrasi kita itu memberikan kebijakan yang tidak diskriminatif gitu. Yeah. Nah, jadi saya pikir kalau PTUN itu kan sebenarnya kan tidak bersifat pidana, dia hanya mempertanyakan ya. Kalau memang Bu Mona benar ya dikembalikan lagi jabatan beliau gitu kan. Kalau Bu Mona misalnya memang salah harus tunjukkan di mana kesalahannya. Apalagi untuk mutasi ini kan sebenarnya kan karir ya. Nah, cuma yang jadi persoalan menurut saya itu memang akan memakan waktu yang panjang ya untuk memutuskan apakah memang yang dipertanyakan Bu Mona itu bisa dibuktikan bahwa beliau memang sebenarnya layak dimutasi misalnya itu yang akan lama rasanya gitu. Okay. Tapi paling tidak sebagai proses pembelajaran untuk masyarakat juga untuk ke depan kita berbangsa dan bernegara ini saya pikir kalau saya sendiri ya didorong untuk itu gitu. Jadi kepala daerah pun akan hati-hati untuk berbuat, dia tidak semena-mena karena dia merasa punya kuasa dan kuasa itu bisa digunakan untuk apa saja. Saya pikir itu tidak baik juga gitu. Oke, baik. Ini kita tidak akan terlepas juga dari kepemimpinan baru Padang, wali kota yang baru. Mahyildi dan M. Zalmi akan segera dilantik dan tentu saja akan diwarnai di dunia pendidikan dengan PTUN dengan penggantinya sebelumnya PJ Wali Kota. Bapak melihat ini seperti apa? Apakah ada dampak terhadap pasangan baru yang akan menjadi wali kota? Ya, saya pikir dampaknya itu mungkin tidak langsung ya. Sebab yang kalaupun jadi di PTUN kan itu kan kebijakan ditandatangani oleh PJ Wali Kota yang sekarang gitu. Nah, tentu dalam arti kata kalau beliau sudah tidak lagi menjabat, tentu kan akan diteruskan oleh wali kota yang terpilih gitu. Karena prosesnya akan terus berlangsung gitu ya. Dampaknya hanya itu gitu. Tapi yang menandatangani tentu yang sekarang gitu. Yang kenapa gugatan itu diajukan ini kan yang sekarang, wali kota sekarang. Ya, kita nggak tahu apakah memang dasar kebijakan itu dikeluarkan karena memang persoalan prestasi atau tidak prestasi ya. Tapi paling tidak ini dampaknya tidak langsung kepada pasangan Mahyildi dan M. Zalmi. Dia harus melayani atau mengikuti proses ini pada akhirnya, dan kalau memang Bu Mona yang menang ya harus dikembalikan lagi hak-hak beliau sebagai warga negara untuk menjadi kepala sekolah. Oke, baik Ibu Mona. Dan Ibu, saya ingin berandai-andai kalau Ibu yang jadi wali kota, apa yang akan Ibu benahi pendidikan Kota Padang? Ya. Ini nanti kita tahan dulu Ibu dan kita ngopi dulu sebentar. Pemirsa, saksikan kita sesaat lagi, tetaplah di Ngopi. Anak-anak Bunda Semantri, jangan kamu terlalu larut dengan persoalan ini. Yang jelas Bunda akan tetap mencintai kamu dan menyayangi kamu. Belajarlah nak. Ya, masih di Ngopi dan kita masih membahas dari politisasi di dunia pendidikan, dan ini segmen terakhir saya masih ditemani oleh Ibu Mona Lisa dan juga Pak Asrinaldi. Ibu Mona, tadi kita sedikit terhambat dan ini akhirnya pada sesi terakhir. Sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas di sini karena banyak sekali kejadian di dunia pendidikan ini yang harus kita benahi. Tidak hanya soal sertifikasi guru, para politik dan seluruh kebijakannya yang ya juga akan merugikan dunia pendidikan kita. Dan tadi kita juga membahas soal ibu tidak
kalau boleh kita katakan Ibu tidak suka dengan kebijakan yang dilakukan oleh wali kota terhadap pemutasian Ibu. Dan kalau Ibu jadi wali kota, apa sih yang Ibu akan mau benahi pendidikan Kota Padang? Ya, setidaknya menata sekolah-sekolah itu sesuai dengan kompetensi masing-masing kepala sekolah itu. Nah, kita berharapkan tidak ada jangan ada politik lah di dalam itu. Kalau saya rasanya ini bentuk aja lah, kalau sekolah-sekolah ini dari atas saja lah, jadinya dari Kemendiknas kayak gitu. Itu yang saya pada nggak usah lah wali kota itu ngurus ini gitu. Biarlah kalau saya jadi wali kota, saya nggak ngurus pendidikan tuh, biarlah pendidikan itu tapi hanya mengawasi lagi gitu. Itu yang rasanya kalau seandainya saya wali kota dan ada mimpi untuk gitu. Oke, baik. Ini akan juga nanti kita juga akan, sebagaimana Ibu akan katakan tadi, ada upaya hukum yang akan Ibu lakukan. Harapan ke depan selain upaya hukum, apa yang Ibu inginkan adanya perubahan terhadap Kota Padang? Kita berharap ya Kota Padang ini ke depan bagaimana letakkanlah pendidikan itu pada tempatnya gitu. Jangan ada lagi campur tangan politik-politik, sehingga anak-anak kita itu memang harapan ya kita disuruh membentukkan karakter, ada 18 karakter yang dituntut untuk diajar anak-anak kita di sekolah. Nah, sekarang mereka lihat di luar seperti ini gitu. Jadi mereka bimbang di sekolah itu. Yang mana nih Bun seperti ini misalnya gitu sama bapak dan ibu. Bu ini gimana nih Bu? Kok seperti itu di sana gitu Pak. Yang diajarnya seperti ini di dalam proses pembelajaran itu. Nah, ini kita harapkan ke depan jangan adalah politik-politik lagi di sekolah, baik pengangkatan kepala sekolah dan apapun bentuknya di sekolah gitu. Jangan dicampur dengan tangan-tangan politik. Yang kita harapkan. Jadi saya berharap setelah ini tidak ada lagi mutasi-mutasi kepala sekolah dengan dasar kebijakan semalam, saya menganggap begitulah, kebijakan semalam gitu kan. Jangan ada lagi, lihatkanlah dia kalau memang dia prestasi, beri reward lah gitu. Kalau dia punya kesalahan, berikan sanksi gitu kan. Dibina gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan gitu. Baik, ada yang Ibu bisa sampaikan kepada siswa Ibu yang saat ini menonton dan juga para teman-teman pengajar? Anak-anak Bunda Semantri, jangan kamu terlalu larut dengan persoalan ini. Yang jelas Bunda akan tetap mencintai kamu dan menyayangi kamu. Belajarlah nak, ya, bagaimanapun masa depan kamu masih panjang. Bunda akan selalu berdoa untukmu, untuk kesuksesanmu, walaupun Bunda berada di tempat lain. Gitu. Dan teruslah belajar, jadilah nanti seorang pemimpin yang bijak, yang berjalan di dalam sistem yang benar, dan bergunalah untuk orang banyak. Terima kasih Bu, semoga ini akan doa dari para peserta didik itu akan lain. Dan Pak Asrinaldi, melihat dari kasus Bu Mona Lisa, apa hipotesis yang bisa kita ambil di sini? Sekarang ini kan pemerintah pusat sudah memikirkan itu, karena banyak fenomena di dunia pendidikan yang memang sudah salah kaprah. Ada keinginan dari pusat itu untuk menarik kewenangan atau urusan pendidikan ini ke pusat itu, walaupun dengan pertimbangan yang sangat berat ya. Sekarang itu dipertimbangkan gitu, bahwa urusan pendidikan itu biar pusat yang ngurus gitu. Jadi makna otonomi daerah itu pada urusan-urusan yang lain. Urusan dasar yang satunya pendidikan ini pusat akan pikirkan, karena ini menyangkut pendidikan bagi warga negara untuk masa depan bangsa gitu. Apakah kasus Bu Mona ini akan jadi presiden kita untuk ke depan? Saya pikir tidak hanya Bu Mona gitu, banyak di daerah lain yang memang politisasi pendidikan itu, yang kepala sekolah dicopot, baik secara langsung ya, ataupun misalnya contohnya Mbak Vina sekarang ini misalnya memasukkan misalnya nama Jokowi ya terakhir ya sebagai tokoh mungkin sebagai calon presiden di soal ujian. Saya pikir itu juga politisasi pendidikan gitu, yang mengubah cara pandang orang terhadap figur gitu. Itu kan politisasi juga gitu. Nah, ini berbahaya. Jadi saya pikir pada akhirnya memang pusat harus memikirkan kembali, hipotesis saya paling tidak harus dipikirkan bahwa pendidikan itu ya ditarik lagi oleh pusat, tapi dengan catatan ya jangan sampai dia mengurus semuanya. Artinya ada hal-hal yang memang
tetap ditinggalkan, tapi apa yang ditinggalkan itu perlu dikaji secara mendalam lagi gitu. Misalnya masalah penganggaran tidak lagi tidak lagi di daerah karena nanti ditahan-tahan lah sertifikasi dan apa seterusnya, atau mutasi misalnya biarlah pusat sesuai dengan penyebaran supaya ada pemerataan pendidikan ya. Mungkin itu perlu dipertimbangkan lah oleh pusat supaya ke depan otonomi daerah ini tidak melahirkan raja-raja kecil yang kita takutkan itu sebenarnya. Raja-raja kecil yang kita takutkan dan juga semoga ini juga jadi pelajaran karena kita juga akan suksesi Pilgub nanti akan depan. Semoga juga institusi pendidikan tidak jadi sasaran lagi, menjadi ladang lagi dan semoga kasus Bu Mona juga akan menemui titik terang. Terima kasih Ibu telah kedatangan di studio dan semoga kita doakan Ibu berhasil dan Ibu tetap sabar dan Pak Asrinaldi terima kasih kedatangan. Dan pemirsa, dalam politisasi di dunia pendidikan, idealisme seorang guru kini tergadai. Karena jika salah-salah saja melangkah, ancaman mutasi sudah ada di depan mata. Selain itu, pendidik dibuai dengan berbagai apresiasi. Mulai dari sertifikasi hingga lelang jabatan. Tak salah sekolah kini menjadi tempat yang menguntungkan untuk menabur pengaruh dan menanam kaki kekuasaan. Sudah seharusnya juga sekolah, guru, dan siswa tidak lagi menjadi catur-catur politik ataupun tempat transaksi kepentingan. Institusi pendidikan ini adalah tempat di mana generasi emas itu lahir dan tidak saatnya lagi mereka dihadapkan dengan wajah politik yang penuh intrik dan konflik. Saya Vina Melwanti, kita akan bertemu episode Ngopi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.